Oke, selamat siang sedulur. Nah, peternak pemula ya, ini masih pemula belajar ya. Ini pertama kali ready ya. Ini maggot usia 1 minggu ya. Jadi pakannya seadanya aja lah. Oke, hari ini kita akan mereview ayam aka umur 5 minggu ya. Alhamdulillah ini 200 ekor, kematian hanya satu. Itu terjadi pada saat pertama kali datang, keponakan ada hajatan. Jadi sekali datang itu saya langsung taruh saja di mana, di kandang itu. Lepas itu saya tinggal pergi. Malam pukul 8 itu hujan, jadinya tingkat kepanasan ruangan itu tidak cukup. Akhirnya pada bertumpuk-tumpuk dan alhasil meninggal satu. Ini umur 5 minggu. Untuk para peternak ya, kalau bisa itu masa brooding itu harus kualitas pakan harus dijaga. Ini kemarin saya ini kan mencoba untuk menghemat pakan. Jadi saya gunakan fermentasi ampas tahu dengan konsentrat. Nah, alhasil FCR-nya itu tidak cukup. Jadi besarnya itu ya seperti ini, tidak rata. Terus bobotnya juga kurang. Nah, jadi ini kemungkinan ini nanti panennya mau 2 bulan up ini baru panen. Karena FCR-nya tidak cukup. Jadi kalau bisa itu masa brooding 1 bulan itu kita harus full pakan pabrikan murni. Nah, kalau ada maggot 50% maggot, nah 50% pakan pabrikan masih oke. Jangan gunakan pakan-pakan yang mempunyai protein rendah, kayak seperti ampas tahu seperti itu, janganlah. Itu tidak, kalau saya pribadi sudah membuktikan hasilnya seperti ini ya. Ya memang ada lah 1-2 yang yang tembus target itu, mungkin yang makannya lahap ya, yang makannya agak malas itu jadinya ya kecil ya. Nah, itu pengalaman buat kita semua ya. Kalau masa brooding itu gunakanlah pakan yang baik. Nah, kalau udah lewat 1 bulan itu, kalau pakannya kita FCR-nya gagal, maksudnya 1 bulan itu harus tembus 4-5 on. Kalau tidak tembus itu jangan harap itu 2 bulan bisa naik sampai 7-8, itu pasti tidak naik dia. Mungkin 2 bulan itu baru naik sekitar 6-7 saja dia. Jadi itu buat pelajaran kita semua rekan-rekan ya, kalau peternak itu kita harus persiapkan pakan betul-betul. Nah, ini karena kemarin pemula, jadi kita mau hemat budget, tapi hasilnya itu tidak memuaskan. Boleh berhemat tapi harus gunakan pakan-pakan yang berkualitas seperti maggot, azola. Nah, itu kan murah, kita bisa buat sendiri dan hasilnya di ayam itu gemuk-gemuk. Karena kita sudah mencoba yang 50% maggot dan 50% konsentrat pabrikan, hasilnya itu lumayan. Kalau yang ini sudah tembus, ini ada 5 on sudah, ini setengah kilo ini. Tapi ada 1-2 yang seperti ini ya, ini tidak tembus ini ya. Jadi kalau bisa masa brooding itu pakan jangan gunakan tempat seperti ini. Jangan gunakan tempat seperti ini untuk pakan masa brooding. Gunakanlah tempat-tempat seperti ini. Jadi stok pakan itu dia harus full terus, jangan sampai habis. Masa mungkin dalam minggu 1, minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi dalam sini itu harus full pakan, jangan sampai kurang. Karena kalau kurang ya hasilnya seperti ini, dia pertumbuhannya tidak merata. Ya, memang bibit juga mempengaruhi. Cuman kalau kita pakan di sini, di dalam tempat ini full pakan tiap hari, maksudnya full pakan, jangan kita taruh langsung tinggal pergi, maksudnya jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti hasilnya hasilnya dia akan dijadikan buat alas tidur. Jadi kalau bisa itu full pakan,
tapi kita kontrol, maksudnya kontrol itu mungkin dalam 2 jam sekali atau 4 jam sekali kita harus kontrol. Kalau habis isi lagi. Kalau memang di bawah masih banyak berserakan di lantai itu kita stop dulu, jangan dikasih dulu. Yang penting jangan sampai kurang di masa-masa brooding ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain mensiasati dengan ampas tahu atau apa dedak bekatul itu masih tembus FCR-nya ya, berarti memang Anda mempunyai mempunyai trik yang sangat bagus. Dan saya minta saran juga ini buat teman-teman ya, kalau memang ada yang salah di peternakan saya ini, harap dimaklumi. Terus kenapa mas kok nggak ada lalat ya, kemarin ada yang tanya seperti itu, kenapa kok nggak ada lalat. Nah ini kalau sampean lihat ini sekam ini tidak pernah saya ganti ya, dari pertama masuk di sini umur 2 minggu langsung masuk ke tempat ini. Jadi 2 minggu saya sudah gunakan tempat ini. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu di dalam sana, dalam plastik sana. Jadi umur 2 minggu saya sudah pindah ke sini. Cuman ini plastik ini saya buka tutup. Jadi ini plastik ini saya buka, kalau malam saya tutup, kalau pagi saya buka. Kalau sekarang ini sudah tidak tutup lagi sudah, karena dia sudah besar ya. Kok bisa mas umur 2 minggu sudah tidak pakai pemanas? Nah itulah kelebihannya kita menggunakan ramuan-ramuan herbal seperti temulawak, seperti kunir, jahe, seperti itu ya. Dan keuntungannya kalau kita menggunakan pakan-pakan yang seperti fermentasi itu sebenarnya bagus untuk mengurangi lalat ya. Jadi kita harus rajin itu memberikan makanan pada ayam itu dicampur dengan bahan-bahan herbal, campur dengan E4. Nah itu jadi ini lalatnya tidak ada. Kalau sampai lihat di sini lalat pun ada 1-2 itu karena dari mana, dari tempat maggot sana ya. Pasal di sana ada penetasan telur maggot, jadi dia lalat tuh datang dari sana. Kalau yang di dalam kandang sendiri tidak ada, memang tidak ada. Kalaupun ada 1-2 itu dari sana. Nah itulah kelebihannya kalau kita menggunakan pakan-pakan fermentasi seperti ampas tahu itu. Cuman kalau menggunakan fermentasi ampas tahu jangan di full. Mungkin kita bisa kasih 1% lah, 1% atau mungkin dalam 5 kilo itu setengah kilo ampas tahu, yang 4,5 kilogramnya kita siasati dengan maggot, azolla, dan pakan pabrikan. Oke, untuk rekan-rekan terima kasih. Untuk yang mau sharing berbagi pengalaman, nah, boleh di komentar di bawah ya. Ini bukan untuk mencari subscriber atau apa, ini cuman ingin menjadikan pengalaman buat buat pembelajaran. Jadi videonya nanti kita upload di YouTube untuk jadikan kenangan. Kalaupun subscribernya naik ya alhamdulillah gitu loh. Kalau enggak pun enggak apa-apa, orang kita ngupload juga enggak rugi kok. Oke ya teman-teman ya, makasih. Kalau yang suhu-suhu itu yang punya trik-trik peternakan yang handal boleh berbagi. Kita siap menampung ilmu masukan dari siapapun. Salam peternak Azam Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.